Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim yang saya cintai dan yang saya banggakan, baik program keahlian multimedia, OTKP maupun AKL. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji bersama dalam kajian agama dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhir kiamat kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam suatu keadaan sahabat bercerita, sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diceritakan, "Ya Rasulullah, ada 3 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, ada 3 orang yang kelak di hari kiamat akan dihisab, bahkan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah ketiga orang itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang besok di hari kiamat yang tidak mendapat hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa membaca sholawat kepadaku, membaca salam sholawat kepadaku. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan besok di hari kiamat kita akan mendapat syafaat Rasulullah dan kita akan dihisab dengan mudah, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kedua orang yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisab yang mudah adalah orang yang gembira, senang atas kelahiranku, atas kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat kelahiran Rasulullah, pada saat peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa gembira ria, mereka merasa senang
atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Oleh karena itu, mari kita semuanya menyambut hari kelahiran Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak dzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersedekah dan lain sebagainya, beramal ibadah yang positif karena merasa gembira atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku sekalian, dengan datangnya, dengan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Itu merupakan tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sahabat juga bertanya kembali, "Ya Rasulullah, siapa lagi orang yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, bahkan tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab, orang yang senang melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan dilaksanakan dengan berjamaah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ketika sudah tiba waktunya sholat, mari kita bersegera. Usahakan aktivitas kita tinggalkan untuk sementara, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam dan dilaksanakan dengan berjamaah. Baik itu di musola maupun di masjid, kita laksanakan sholat berjamaah 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, insya Allah pada tanggal 12 Rabiul Awal kita akan memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, itulah 3 hal yang terpenting yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita nanti di hari kiamat tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan 3 hal tadi itu. Yang pertama adalah kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita senang dengan kedatangan dan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan dilaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita, kemampuan untuk melaksanakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan, teriring doa mudah-mudahan dengan kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita akan meneladani kepribadian Rasulullah, di mana Rasulullah mempunyai kepribadian yang baik, menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Mari dengan peringatan Maulid Nabi ini kita bisa melaksanakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Akhiran, hadanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.